Kali ini, saya akan tampilkan sebuah perdebatan, yang dimana perdebatan ini antara Fatimah Sakdiah versus Uni Rifa. Tema yang diusung adalah tentang wanita muslimah. Klaim ini berasal dari Fatimah Sakdiah si Murtadin, yang membawakan argumentasi tentang status wanita muslimah, yang dianggap rendah olehnya. Jika dibandingkan dengan status wanita di dalam kekristenan, ya biasalah, Fatimah Sakdiah suka memframing dan memfitnah tentang ajaran Islam dengan buruk. Dengar dan simak penjelasan Uni Rifa. Apakah benar, wanita muslimah itu statusnya lebih rendah di mata ajaran Islam, atau sebaliknya, justru status wanita di Kristenlah yang lebih? Begitulah. Okelah sahabat beriman, selamat menonton. Jadi begini Bu, ternyata saya menjadi Kristen itu bukan karena pikiran saya, bukan karena niat saya, dan juga bukan karena cita-cita saya. Tetapi karena Tuhan sendiri yang manggil saya melalui mimpi, Bu. Bu, itu nggak percaya. Anda ketemu Tuhan lewat mimpi ya kan? Iya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Anda nabi itu. Oh bukan, kalau di Alkitab orang ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi itu bukan nabi, Bu. Bilangan 12 ayat 6 baca. Oh itu kalau bilangan, kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, nah itu nanti orang-orang akan kasih tarunanya mimpi-mimpi, seperti itu. Siapa yang diberikan penglihatan? Nabi atau orang biasa? Yang dia kehendaki, nggak mesti harus nabi. Nah itulah pemahaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda dari Islam maupun Kristen. Jadi ibu jangan selalu memaksakan, ya kan? Kita Kristen harus sama seperti ibu. La ikra afidin, Mbak. La ikra afidin. Nah makanya saya bilang lebih baik ibu jangan terlalu bilang, oh jadi nabi dong, berarti hebat dong. Tidak, kita Kristen. Yang tadi ibu bilang, ibu tuduhkan bahwa saya katanya dijamah Tuhan berarti hebat dong. Berarti oh tidak, kata siapa? Dijamah Tuhan. Nah maksa lagi kan? Nah saya kasih tahu cuma logis ya, kita nih logika. Saya kasih tahu makanya. Kalau di dalam kekristenan, dijamah Tuhan itu artinya kita, kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristenan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci. Tapi ternyata, Bu, saya melihat di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa dia bahkan sebentar Bu, Ibu jangan ngomong-ngomong terus Bu, kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Iya dong, saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Ya, makanya mengganggu suara Bu. Aduh jangan begitu deh. Santai aja kali Bu. Kalau memang berdiskusi, fokuskan Bu. Jadi biar nggak ganggu orang. Oh, nggak ada yang bisa masuk ke saya punya anak loh. Masa anak saya ikat di dalam lemari demi diskusi dengan Anda? Kalau di depan Bu, Ibu katanya mau diskusi. Nah itu namanya Ibu nggak usah fokus namanya. Gitu Bu. Ih gayanya buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih? Definisi angkuh bagaimana sih menurut Anda? Ya, definisi angkuhnya ya kayak begitu. Gayanya mulutnya dari gigit. Kalau bergaya gitu Mbak. Nggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi Alkitab Anda sebagai orang ingat itu ya. Ini Bu, saya bilang kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja Bu sebenarnya, nggak usah ngajak berantem. Saya bilang kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan Ibu tuh, di sekitar Ibu tuh diamankan supaya jangan keberisik karena saya terganggu Bu, begitu loh maksudnya Bu. Jadi jangan kayak yang merasa yang gimana gitu, aduh kayak gitu aja, kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih Bu? Kenapa ditutup Bu kameranya? Tadi disuruh tunjukin anak saya, gimana sih sayang? Oh, ngomong dong, bilang dong. Jadi kan nggak, jadi kesannya kan tiba-tiba jelek. Takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana ya kan? Gitu. Oh, mau kemana Bu? Aduh, capek deh kalau kayak begini nih orang. Dari gimmicknya aja sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick. Anda nggak kenal saya. Nah itu mukanya aja kelihatan, mukanya kelihatan.
Jadi Itu aja bisa melihat udah orang dari judes mukanya begitu. itu jahat, baik gitu ya. Bukan Jadi cuma itu, ngelihat muka orang dari dia dari jahat, baik gitu. perkataannya udah judes, Bu. Ibu perkataannya judes banget. Anda itu nggak buka masker, jangan-jangan punya kumis, saya kan nggak bisa nilai juga, karena Anda pakai masker, jadi nggak ketahuan bibir Anda Nggak jangan-jangan ngaruh sih. miring-miring kayak saya juga. Oh, Ya nggak Anda ngaruh menilai sih. di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda Saya sampai ke nggak sini ngomong, kan nggak tahu juga. Bu, saya kan nggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa Bukan, Anda cantiknya. kan menilai saya tadi, Bu, judes sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh khalayak ramai. Gimana kita bisa tahu jangan-jangan Anda lebih judes dari saya? Jangan-jangan ada tai lalat di situ. Ini, nih kayak gini nih, diperpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, Ya jadi udah intinya lanjut, kayak lanjut. semacam Makanya orang. nggak usah menilai saya Nah, lah. makanya saya Jangan bilang, udah. Oke, kembali ke to the point topik. aja dah kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu, apakah saya salah ya menilai bahwa ternyata di dalam Islam itu muslimah tuh saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa Ibu Mayoritas jelaskan. neraka muslim. Itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, Ibu nggak tahu ya ternyata selama ini. Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil mereka tuh nggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Heeh. Oke oke baik. Mm-mm. Mungkin di itu share screen aja kali ya. Ya, sunscreen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak itu Mbak Fatimah? Pasti Anda suka kabur-kaburan Oh, kalau diskusi. enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Santai Lebih aja, Bu. senang gini loh Mbak Fatimah. Katanya ke Rudy Yohanes kemarin, Mbak Rifa silakan masuk ke tempat saya, silakan bertanya dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya, ya lucu ya. Iya, nanti juga akan saya kasih kesempatan, Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya bercerita, ya kan? Saya tadi Oh iya. bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan? Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah begitu ya. Dari surat Al-Waqiah, bentar ya, saya di Al-Quran. Kirain Anda hafal ya? Ayatnya. Kalau ayatnya sih saya nggak hafal ya Bu ya. Bentar ya, saya cari ini. Oh, jadi baru cari dalil nih sekarang, berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, cuma saya mau share screen Ibu, bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya temen di backstage nggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu, nggak boleh ya? Boleh, silakan aja. Ada kan di apa di backstage ada Goldian kan? Iya, suruh di apa namanya di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja, Bu. Langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab, langsung aja dari sini, Bu. Enggak, nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen karena kan saya nggak bisa share screen karena saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja, nanti biar saya share di sini, Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita Iya, berdua saja. lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya Ya, biar saya makanya jawab. sabar dulu, sabar makanya. Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 78. Ar-Rahman ayat 70, 78. 78 sampai 70 sampai 78, iya. Ya, bentar ya, saya searching. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah. Ya, ya, bentar, bentar, Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti 55 ya? Ya, 70. Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Mereka tidak pernah disentuh, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti ini bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari sorga ya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka di Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita soal sorga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari Surga kan para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk Ya, laki-laki untuk atau perempuan Bu? memang. Iya, untuk laki-laki tapi kan nggak ada surga Nah. untuk laki-laki itu. Nah, coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari laki-laki, wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah, wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu di mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Belum, ini salah satu. Ini salah satunya Bu. Salah satunya. Berarti makanya ini gini, yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri. Bu harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya Bu ya? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana Bu? Oh enggak, di dalam surga itu pensoleha yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul. Coba ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana Bu? Ntar sabar ya. Ya, nanti biar saya search di Quran apa. Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ katanya kan di Islam? Kalau saya melihat bahwa wanita kok saya bilang kok nggak ada yang di surga ya, kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pernah masuk aja Anda itu. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu kalau misalnya muslimah bisa masuk surga gimana caranya? Coba kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad, itu berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang, baru kebuka. Saya bacakan dalilnya dari hadis, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, ya, dan sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan. Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Jawab begini loh. Karena gini, tadi kan suruh menjaga kemaluan. Oh enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Iya, menjaga kemaluan itu tidak suami berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa nah disitulah letaknya kenapa derajat Anda mau berarti Anda pengen
Anda Loh, pengen dipakai gimana rame-rame sih? sama laki-laki. Loh, Saya tanya Bu, ih, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo, berarti ya laki-laki kalau dipakai laki-laki rame-rame kenapa? dong. Kenapa? Kenapa Nah, masalahnya itu dengan dia. laki-laki? Makanya saya bilang derajat Enggak, perempuan tuh lebih laki-laki di rendah. ada perempuan dipakai rame-rame di surga, memang di mana ayatnya itu? Anda Nah, suka ini tadi kayaknya dipakai rame-rame nih? sekarang gini, bidadarinya Mhm. saja ya perawan terus ya dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus Mana itu laki-lakinya itu ayatnya cuma tuh? satu. Masalahnya saya tanya, nah ibu Hmm. ini kan sebagai perempuan muslimah katanya derajatnya nggak mau Maaf. diangkat rendah. Laki-laki boleh nikah Hmm. banyak, ya kan? Murahan lah Hmm. jadinya ya. Nah, terus Siapa kenapa yang kok kalau ibu murahan? nggak Yang boleh? murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai Enggak, bareng-bareng beda. juga sama aja murahan Laki-laki itu dong. enggak murahan. Ibrahim punya istri banyak. Daud punya istri banyak. Itu enggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula Jangan niru raja dong, jangan niru raja saja dong. Ibrahim Daud nabi loh. Kata siapa Bu? Kalau di dalam Alkitab bukan nabi Bu. Oh, saya kasih ayatnya boleh ya? Oh Aduh, boleh. ternyata Cuma Anda nggak gini. pernah baca kitab. Nih Anda saya nggak kasih tahu pernah Bu baca ya. kitab Bu, makanya. Bentar, kata bentar, siapa? bentar. Saya cari dalilnya Bu, dulu, bentar. sebentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab Fatimah. Masa Eh, Daud sama Bu, Ibrahim bukan nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintahkah? Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Gak boleh, dilarang. Nah Ibu katanya pernah Mana baca ayatnya? Mana Alkitab. dalilnya? Dalil dilarang Baca aja poligami Ibu. mana? Jawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Kata Mbak siapa Bu? Fatimah Kata siapa Bu? mengatakan, ya kan Kata Mbak siapa Fatimah Bu? tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok pada laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu loh. Kalau Nah, kami kata nggak mau, siapa yang perempuan menginginkan muslim. enak aja. Bu, Bentar, tunggu saya sebentar, kasih tahu bentar. Bu. Saya mau cari dalil dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham, Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu, Bu? Beda, Bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi, Bu. Yang Emang Anda tahu menyebutkan dia apa nabi, artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? sejarahnya, Bu. Sejarahnya kita lihat ya, Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih, Bu? Gak usah ngotot. Ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah Nggak usah ngotot. Yang tahu itu kemana-mana, siapa? nggak usah kemana-mana. Orang Yahudi Gak lah, usah bukan kemana Anda kali. siapa. Bukan orang Yang Arab lebih kan? tahu Nah, orang kenapa? Yahudi. Loh, Kenapa orang Arab so tahu? kok lari-lari ini Mbak Fatimah tunggu. Oh, ini udah Larinya. melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada Nah, tuh perempuan dihina. makanya di situ. Makanya Saya mau tanya, kasih dalil komparasi disitulah. boleh dong? Udah dua yang harus saya Berarti. kasih kepada Anda. Sebentar, Bu. Pertama, Jangan nyontek terus dong. Jangan nyontek terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh wow. dong. Tidak. Oh, berarti Anda pengen bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa, dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Salomo punya istri banyak. Ibu tahu nggak Injil isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya sekarang kok lari ke Injil makanya ternyata makanya. tadi ini Mbak Fatimah ini nggak mau punya moderator karena dia mau lari-lari nih, dia nggak mau fokus. Jangan. Oh iya dong. Bu. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Enggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Mana? Saya nggak mau juga begitu dong. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen Bu. Saya Kristen Bu. Lalu apa urusannya di Saya Kristen Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan maksa dong. Saya mengikut Yesus. Betul. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus bukan pengikut Muhammad. Emang bukan. Terus? Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh Bu, berpoligami tidak boleh Bu. Karena berarti Abraham itu boleh. Berarti Abraham itu bukan ada nabi. perintah. Ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ dilarang, memang dilarang. Gak ada ceritanya. Kalau dirimu misalnya perintah, dirimu bilang katanya Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya, sini. Justru memang saya gini ya, di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku. Katanya tadi kalau kamu ini diajukan dengar dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, ngomong dulu silakan.
Sunnah nabimu istrinya berapa, Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul bininya banyak, Bu. Nah, kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau, Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh, Bu? Ya kan? Nah, coba ibu bantah. Apakah itu nabi yang Apanya benar? yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali ke Makanya tadi perempuan itu kembali terhina. kepada awal tadi. Kenapa saya dulu Perempuan. menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih Ya rendah daripada alasannya. Yesus, lebih rendah Kenapa? daripada Yesus. Ya kenapa? Ya itu anak kecil juga Apa? dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, Terus apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan? di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan ditegur yang apa? kamu sembah itu, Perintah bukan? Tuhan Perintah yang kamu Tuhan bukan? sembah. Saya Perintah boleh bukan? ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak emak-emak pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya Nah nggak kan punya. sudah, Anda sudah menjawab. Belum selesai. Saya belum bisa selesai ngomong. Belum selesai. Anda kayak ngomong kan dikocok. Baik, lanjut, silakan. Lanjut. Kenapa si Daud ngintip? Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul. Dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Iya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5:22-24. Oke. Efesus 5 2:24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5:22 sampai 24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22:24. Bentar. Sorry. Katanya Efesus 5. Efesus 5:22-24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar Ibu, ini sudah saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan.
Yang suami tidak dua-dua boleh. coba, yang dua-dua karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang Betul. menyelamatkan tubuh. Betul. Kemudian Betul. dua-dua, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus Aduh, kata seperti siapa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayatnya kayak gitu? ya. Mana? Menuhankan suami itu menghambakan diri karena pada dasarnya Baca manusia itu siapa? hamba di mata Tuhan. Baca Ada ayatnya dalilnya, gini, Bu. ada dalilnya. Nih, hai Nabi-nabi istri. itu adalah hamba, nabi-nabi semuanya Iya. adalah hamba. Oke, saya akan kasih Dibaca dalilnya. ya. Oke, Hai saya istri. punya tiga dalil yang belum Hai saya kasih istri. sama Anda Kita karena ini pahami dulu, saya Bu. punya masalah. Sebentar. Tenang aja. Tenang aja. Anda boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu Bu ya. Paham ini? Gimana? Jadi, Anda bicara ini dari mana pengajarannya? loh, ini baca Bu. Gimana, Hai gimana? suami. Layar nih kan saya screen Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena apa namanya? Saya harus Sebentar, Oke, selesai oke, dulu. oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan. Ya, enggak Sama intinya di situ kita. perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh Nggak sebagaimana ada. kepada Tuhan. Itu dalilnya Gini, begitu. Bu. Ya udah, kalau Gini, memang Bu. Anda tidak mengakui, lebih terhina Nggak perempuan di bisa dong. Kata siapa Bu? Di sini ya suami harus mengasihi istrinya loh Bu. Kalau di Coba dalam ayat 24-nya baca. Islam, Ayat 24 bentar, iya, saya coba cari dulu. karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk Berarti kepada perempuan jauh di Kristus. bawah laki-laki ya? Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan seperti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya. Paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah, ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Lalu di mana hebatnya gitu kan, lebih enakan di muslim Ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu Oh, kalau itu di Islam juga ada. Di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Sebentar, Yang Anda mau komparatif. Sebentar. Di sini sudah jelas, di situ nggak, intinya gini, Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Enggak, tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina, lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari, nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami, bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik pada istrinya, itu ada. Bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islamnya Bu. Mana kata sepertinya? Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu tunggu. Bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau merampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ngegas. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini. Demikian jugalah istrimu kepada suami.
Jadi di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus di sini bicaranya demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting. Ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan, selingkuh atau poligami begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Oh, poligami nggak boleh tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Nah, perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Apa solusinya? Hai suami kasihilah istrimu. Nah ya. Kalau suami sudah mengasihi baru kita boleh tunduk Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita nggak bisa. Itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan sampai di sini, karena diskusi selanjutnya bukanlah tema yang kita bahas kali ini. Semoga kita selalu yakin dan lebih kuat di dalam Islam. Setelah argumentasi dari Fatimah Sakdiyah si Murtadin sudah terpatahkan dengan argumentasi dari penjelasan Uni Rifa yang jelas dan gamblang, bahwa wanita muslimah itu lebih tinggi derajatnya dan mulia dari sudut pandang ajaran Islam. Ingat ya sahabat beriman, jangan sampai murtad. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.